Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan YouTube semuanya, kembali bersama saya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang hasil validasi info GTK tahap 4. Mari kita mulai videonya. Jadi, hasil validasi info GTK tahap 4 sudah dirilis oleh pihak GTK pada tanggal 24 Maret tahun 2025. Jadi, apa saja yang divalidasi oleh tim GTK? Mari kita bahas pada video kali ini. Yang pertama, yang divalidasi oleh tim GTK adalah pemenuhan 24 jam mengajar linear. Jadi bagi kalian yang pada tahap validasi sebelumnya belum valid ya pada pemenuhan jam 24 jam linear, sekarang di tahap 4 kemungkinan semuanya sudah valid ya jika sudah memenuhi persyaratan. Kemudian yang kedua, yang divalidasi oleh tim GTK adalah tugas tambahan utama dan tugas tambahan lainnya yang ekuivalensi yang belum valid di tahap 3 kemarin. Jadi masih banyak di tahap 3 kemarin teman-teman yang belum valid ya pada penginputan TTU dan TTL-nya. Sekarang di tahap 3 ya, kemungkinan semuanya sudah valid dan sudah benar datanya dan bisa dicek pada akun info GTK-nya ya. Tapi menurut info juga masih ada beberapa persen dari teman-teman yang belum benar dalam menginputkan tugas tambahan lainnya yang ekuivalensi. Jadi silahkan bagi yang belum valid, kembali kalian perbaiki data kalian di info GTK. Kemudian yang divalidasi selanjutnya oleh tim GTK itu adalah sinkron data ya yang meliputi data NIK, data NUPTK, NRG, khususnya yang Daljab 2023 yang banyak bermasalah itu sudah diperbaiki untuk data NRG-nya. Kemudian data gaji pokok dan data kepegawaian lainnya. Baik data keaktifan dan status kepegawaian. Itu divalidasi tahap 4 ini kemungkinan datanya sudah valid semua. Jadi silahkan kalian cek ya yang kemarin datanya masih merah atau yang masih kuning pada bagian kepegawaian dan status kepegawaian ataupun NIK dan NUPTK dan NRG itu sekarang insya Allah sudah valid semuanya ya. Kemudian yang terbaru yaitu ditampilkan ya kategori jumlah jam mengajar ya. Jadi ditampilkan oleh pihak GTK pada bagian data itu kategori jumlah jam mengajar yang nantinya akan ada kode A1, A2, A3, A4 dan A5 ya. Jadi ini adalah hasil validasi dari info GTK tahap 4 yang dirilis pada tanggal 24 Maret tahun 2025. Mari kita bahas lagi secara mendetail apa saja ya atau penjelasan tentang hasil validasi info GTK tahap 4 ini. Nah, jadi kita masuk ke pembahasan tentang ditampilkannya kategori jumlah jam mengajar. Jadi nanti kalian bisa lihat pada akun info GTK kalian akan ada tampilan dari kategori jam mengajar linear ya. Jadi di sini penjelasannya nanti akan muncul ada kategori A1, kategori A2, kategori A3 dan kategori A4. Jadi untuk kategori A1 itu pengertiannya adalah guru yang mengajar tatap muka per minggu mencapai 24 jam atau lebih. Kemudian untuk kategori A2 yaitu guru yang mengajar tatap muka per minggu antara 18 sampai 23 jam. Kemudian untuk kategori A3 yaitu guru yang mengajar tatap muka per minggu antara 12 sampai 17 jam. Kemudian kategori A4 itu adalah guru yang mengajar tatap muka per minggu kurang dari 12 jam. Untuk penjelasan detailnya akan kita bahas lagi. Nah, di sini bisa kita lihat ya untuk kategori jam mengajar. Untuk kategori A1 itu guru yang sudah mengajar 24 jam linear sesuai Serdik, sesuai SK, kemudian sesuai ijazahnya. Kemudian untuk kategori guru A2 di sini mengajarnya 18 sampai 24 jam linear. Nah, jadi untuk memenuhi 24 jam dia bisa diberikan tugas tambahan utama sebagai kepala sekolah atau bisa ditambahkan dengan tugas tambahan lainnya yang ekuivalensi 2 jam ya, bisa sebagai wali kelas, guru piket dan lain-lain. Untuk tugas tambahan lainnya yang ekuivalensi itu maksimal untuk satu guru 6 jam pelajaran dapatnya. Kemudian untuk kategori A2 yang C ini bisa valid 24 jam yaitu
diberikan tugas tambahan lainnya, kemudian ditambahkan dengan jumlah tugas mengajar di sekolah non-induk ya. Jadi dia contohnya 18 jam ya, ditambah 6 jam mengajar di sekolah lain, jadi totalnya bisa 24 jam. Untuk A2C ini tidak bisa tidak dengan tidak menambahkan TTU dan TTLE. Jadi jam mengajar linear di sekolahnya sebanyak 18 jam ditambah 6 jam mengajar di sekolah lain. Kemudian untuk kategori guru A3 ya, di sini mengajarnya 12 sampai 17 jam linear. Kemudian untuk A3 yang B1 bisa memenuhi 24 jam, itu adalah ditambahkan antara 12 sampai 17 jam ini bisa ditambahkan tugas tambahan utama ya, agar bisa menjadi 24 jam. Kemudian untuk cara yang kedua yaitu A3 B2C yaitu di sekolahnya memiliki 12 sampai 17 jam mengajar di sekolah induk, ditambah 1 sampai 6 jam TTLE, kemudian ditambah lagi mengajar di sekolah lainnya. Bisa kalian lihat di sini. Kemudian untuk A3 di sini ada ketentuan ya, bisa valid jika memenuhi rasio kebutuhan guru. Jadi bisa kalian lihat di sini penjelasannya seperti apa. Kemudian yang di sini terakhir kategori guru untuk yang A4 dan A5 ya, yaitu mengajar kurang dari 12 jam. Di sini dia tidak mendapatkan TTU dan tidak mendapatkan TTE, tetapi di sini statusnya guru tunggal ya, atau guru satu-satunya di sekolah itu, dan di sekolah itu rombelnya kecil atau rombelnya sedikit, itu nanti otomatis akan valid ya. Jadi akan valid untuk kategori A4 dan A5, tidak sampai 12 jam guru tunggal dan di sekolah yang rombelnya kecil ya. Jadi seperti itu. Jadi untuk guru A1, A2, A3 ya, A1, A2, kemudian A3, B1, A3, B2, dan C2 seperti penjelasan seperti ini, itu wajib 24 jam linear agar bisa valid datanya ya. Karena untuk validasi TPG ini yang paling penting itu adalah memenuhi wajib mengajar 24 jam mengajar linear. Jadi itu yang perlu kalian ketahui ya. Jadi kalau status kalian itu ada di guru kategori A1, A2, dan A3, itu kalian wajib memenuhi 24 jam mengajar. Beda kasus kalau kalian di status gurunya A4 dan A5 ya, di sekolah kecil dan tidak sampai 12 jam mengajar, itu nanti datanya otomatis akan valid dengan sendirinya ya. Jadi itu penjelasannya tentang kategori jumlah jam mengajar. Kemudian ya, ini yang masih menjadi tanda tanya dan masih menjadi pertanyaan besar ya, kode 13 dan kapan rekening muncul. Jadi pada hasil validasi tahap 4 ini ya, validasi yang terbaru ini, pada kelengkapan data itu pada rekening sudah berubah hijau semuanya. Ya, yang sebelumnya masih berwarna kuning, sekarang semuanya sudah berwarna biru. Ya, menyatakan sudah valid ya. Di sini ada tulisan rekening PNS dalam proses. Ya, kemudian pada bagian validasi rekening statusnya juga sudah biru, tetapi rekeningnya belum muncul. Ya, jadi bisa kita lihat untuk kode 13 itu penjelasannya adalah pengusulan SKTPG menunggu validasi rekening. Jadi kemungkinan besar untuk kode 13 ini datanya masih divalidasi oleh pihak bank. Ya, jadi kenapa tidak muncul di akun info GTK? Karena via GTK tidak bisa menampilkan data yang belum dikirim oleh pihak bank. Ya, jadi seperti itu. Jadi untuk kode 13 ini memang masih menunggu validasi rekening dari pihak bank. Jadi pihak GTK pun tidak bisa menampilkan informasi yang valid tentang kode 13 ini. Ya, kemudian dari admin info GTK ya, untuk rekening yang belum muncul nanti akan ada solusinya dan pemberitahuan lebih lanjut. Jadi ditunggu saja dengan sabar dan jangan percaya sama hoax yang beredar di dunia maya. Karena tim dari Info GTK selalu berusaha maksimal dalam menyelesaikan tugas validasi data penerima TPG ini. Jadi kalian cukup menunggu saja dengan sabar ya perkembangan tentang rekening ini munculnya kapan. Jadi untuk yang kode 13 ya, lebih diperkuat lagi sabarnya karena kita selalu menunggu update terbaru dari Info GTK ya, dari tim Info GTK, dari admin dari Info GTK itu sendiri. Jadi untuk kode 13 masih menunggu hasil validasi dari pihak bank ya. Jadi seperti itu.
Kemudian ya, jika melihat situasi dan kondisi sekarang, kemungkinan proses validasi selanjutnya akan dimulai pada April. Dikarenakan sudah masuk dalam masa libur atau cuti bersama semua pihak yang terkait. Jadi dengan kata lain, besar kemungkinan pencairan TPG untuk kode 13 akan tersalurkan pada bulan April atau setelah Hari Raya Idul Fitri, dan itu pun tentatif ya. Jadi ini kemungkinan yang bisa kita terima ya, terutama bagi kalian yang masih berada di kode 13 ya. Jadi kemungkinan besar kita siap-siap saja menerima kenyataan jika pencairan dana TPG kita dilaksanakan atau dilakukan pada setelah Lebaran atau pada bulan April ya. Jadi kita ambil sisi positifnya saja ya. Kalau cairnya bulan April, jadi otomatis nanti setelah Lebaran ya kita nanti mendapatkan rezeki ya. Jadi istilahnya tabungan setelah Lebaran ya. Jadi seperti itu ya. Jadi kita ambil sisi positifnya saja ya. Jangan sampai kita terpacu atau terpicu untuk melakukan hal-hal yang tidak baik ya, yang untuk berkata yang tidak baik. Jadi selalulah bersangka baik ya dengan pemerintah ya. Jadi mungkin pemerintah maunya cepat ya, tapi terkendala sistem atau terkendala kondisi di lapangan, maka terjadilah hal seperti ini ya. Jadi bagi kalian kode 13 ya, dimohon dengan sangat ya, harap selalu bersabar, sabarnya ditebalkan lagi ya, karena kemungkinan paling benar atau paling tepat itu pencairannya akan dilakukan pada April nanti, pada bulan depan ya. Jadi ibaratnya kita menabung ya. Jadi seperti itu. Oke ya. Oke, penjelasan ya. Oke, terima kasih ya. Sekian ya penjelasan dari saya tentang hasil validasi info GTK tahap 4 ya. Di sini sudah kita lihat per tanggal tarikan datanya itu tanggal 21 Maret tahun 2025, kemudian dirilis di info GTK pada tanggal 24 Maret tahun 2025 hari Senin ya. Jadi seperti itu. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk selalu like, share, dan subscribe channel ini agar semakin berkembang dan bisa bermanfaat bagi kita semua. Pesan saya ya, bagi kode 13 harap dipertebal lagi, harap diperkuat lagi kesabarannya. Oke, seperti itu. Terima kasih, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.